Aktor Amar Zoni akhirnya buka suara dari balik jeruji besi Lapas Nusa Kambangan. Usai sidang, Amar menyampaikan pesan yang ditujukan khusus untuk anak-anak dan mantan istrinya, Iris Bella. Ketakutan terbesar Amar saat ini bukanlah kerasnya kehidupan penjara, melainkan stigma buruk yang melekat padanya. Ia tidak ingin dicap sebagai penjahat maupun bandar narkoba. Amar secara khusus meminta agar anak-anaknya diberi pengertian yang benar tentang kondisinya. Ia takut jika anak-anak, bahkan Iris Bella, termakan isu liar yang beredar di luar sana. Anak-anak jangan sampai berpikir, atau Iris berpikir juga, Amar ini sebagai yang dituduhkan, penjahat, ungkap Amar Zoni. Jadi di rumah harus memberitahukan juga ke anak-anak kalau bapaknya tidak seperti itu, lanjutnya. Ia juga menitipkan pesan pilu agar dirinya tidak dilupakan oleh buah hatinya meski kini terpisah jarak dan tembok penjara. Dan juga harus diingat juga gitu loh, jangan sampai dilupain, tambahnya. Dalam kesempatan tersebut, Amar juga meluapkan kekecewaannya terhadap narasi yang seolah menempatkannya sebagai kriminal kelas berat. Ia menegaskan bahwa keberadaannya di penjara adalah sebagai pengguna yang butuh pemulihan, bukan penjual barang haram. Jangan karena narasi yang dibikin seolah suaminya jahat. Amar baik-baik saja, dan Amar tidak seperti yang dituduhkan, karena Amar bukan sebagai bandar atau apapun, bukan sebagai yang menjual, tegas Amar. Ia bahkan meminta keluarganya untuk terus menyuarakan kebenaran ini agar publik tidak salah paham. Biar semua orang Indonesia juga tahu, jadi terus digaungin, pintanya. Meski berjuang melawan stigma, Amar mengaku mulai ikhlas menjalani masa-masa sulit di Nusa Kambangan. Ia memandang penahanannya di tempat dengan keamanan super ketat ini sebagai cara Tuhan menegurnya. Sebenarnya pada kenyataannya kenapa bisa ada permasalahan ini semua, kan pasti ada kehendak Allah. Mungkin ini sebabnya memang Amar harus dibawa ke sini, ke tempat ini, untuk Amar betul-betul belajar, ungkapnya. Menyadari keterbatasan komunikasinya, Amar meminta bantuan ibu angkatnya dan kekasihnya Dr. Camelia untuk menjembatani hubungannya dengan keluarga Iris Bella. Mengingat adiknya Aditya Zoni kini sibuk dengan urusan pekerjaan. Merespons hal ini, ibu angkat Amar, Titik Haryanti, berjanji akan mengupayakan segala cara agar hubungan ayah dan anak tidak putus. Diupayakan semuanya apa yang menjadi keinginan Amar, karena anak itu tidak ada yang mantan anak. Hak pengasuhan sekarang ada di mantan istri, tetapi Amar tetap mempunyai kewajiban sebagai ayah. Nanti melalui Adit, mungkin pakai video call atau apa? Tutup Titik Haryanti. Aktor Amar Zoni mengungkapkan kekhawatirannya soal anak di tengah kasus hukum yang menjeratnya. Bukan hanya soal vonis hakim, ketakutan terbesar Amar saat ini adalah terlupakan oleh buah hatinya sendiri. Kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, mengungkapkan kondisi psikis kliennya yang kini tengah menjalani masa tahanan. Dalam sidang lanjutan yang beragendakan replik jaksa, John membeberkan curahan hati Amar yang disampaikan kepadanya pada malam sebelum persidangan. John Matias menuturkan bahwa Amar Zoni sempat menangis saat menceritakan kerinduannya kepada anak-anak dari pernikahannya dengan Iris Bella. Putusnya komunikasi membuat Amar dihantui ketakutan bahwa memori anak-anaknya akan memudar tentang sosok sang ayah. Dia sampein itu aja, yang jelas dia rindu sama anak-anaknya, ujar John Matias saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis 20 November 2025. Aktor 32 tahun itu khawatir jika diamnya dia saat ini disalahartikan oleh anak-anaknya yang masih kecil. Menyadari posisinya yang sulit, Amar tidak menuntut banyak. Melalui kuasa hukumnya, ia mengirimkan pesan terbuka kepada mantan istrinya Iris Bella. Amar memohon agar akses komunikasi sekecil apapun dapat dibuka demi menjaga psikologis anak-anak mereka. Pihak Amar menyadari bahwa pertemuan fisik mungkin sulit dilakukan saat ini, namun mereka berharap setidaknya ada komunikasi via suara. Kita mohon juga lah ke pihaknya mantan istrinya Amar untuk bisa berhubungan, kan kita bisa fasilitasi anaknya. Mungkin minimal Amar bisa mendengar suaranya. Minimal dia tahulah bahwa dedinya Amarnya masih ada, masih hidup. Sedih juga kita mendengarnya, lanjut John. Jangan ada kesan nanti memori di anaknya itu seolah-olah dia udah nggak ada, tambah John menirukan kekhawatiran kliennya. Sementara itu kekasih Amar Zoni, Dr. Camelia yang turut hadir memantau persidangan, membenarkan bahwa komunikasi antara Amar dan pihak luar memang sangat terbatas. Camelia mengaku dirinya pun belum bisa berkomunikasi langsung dengan Amar dan hanya mendapatkan kabar melalui kuasa hukum.
Kendati demikian, upaya untuk mempertemukan Amar dengan keluarganya terus diusahakan meski terhalang prosedur dan kondisi teknis.